Masih dengan perasaan Lagi. Udah, jangan banyak-banyak. Nanti kamu pusing. Pusing. aku merindu, ku yakin kau tahu. Van, Hei, ada acara apa ini? ini acara Jerit Malam. Horor dong. Enggak, gue bercanda. Ini pokoknya acara spesial buat kita dan juga calon bayi kita. Kamu kapan bikin ini semua? Iya, Kok aku nggak tahu sih? ini sebenarnya udah dari pagi aku nyiapin. Tapi kan kalau nyalain siang nggak kelihatan warna-warninya. Jadi harus tunggu malam, baru deh kelihatan warna-warni semua. Kamu ngapain sih bikin kayak gini segala? Kamu dengar nggak? Ada suara musiknya. Dengar kok. Nah, menurut penelitian ya dan saintis, katanya musik klasik itu bagus buat perkembangan otak bayi. Masa sih? Emang ada yang ngomong kayak gitu? Ada. Siapa? Ada yang ngomong tuh seorang saintis bernama Devan. Oh, Ya. mulai banyak profesinya ya. Kemarin chef, terus dokter, Iya. terus sekarang saintis. Saintis. Besok apa lagi? Udah cukup segitu dulu. Segitu aja. Anaknya pasti bangga banget sama papanya. Karena bisa jadi apa aja. Berarti ceritanya suamiku mau ngajak aku ngedate malam ini. Dinner. Terus apa lagi? Kita dansa. Wow, dansa. Anaknya juga akan happy dan tumbuh sehat. Berarti kalau papa mamanya akur, anaknya jadi ikut happy dong. Iya. Makanya kita jangan sering-sering berantem. Makasih ya. Udah buat aku seneng. Aku juga mau minta maaf sama kamu. Udah sering bikin kamu marah, kecewa, sedih. Aku minta maaf ya.
Tesnya adalah tidak identik. Jadi tidak identik ya. Karena saya merasa kalau Zidane itu anak kandungnya Kirana. Ternyata dugaan saya salah. Padahal saya sangat berharap kalau Zidane itu cucu saya. Tadi itu adalah hasil dengan sampel yang pertama. Tetapi pada sampel yang kedua ini ditemukan hasil sebaliknya. Maksud dokter? Pada tes yang kedua ini menggunakan sampel dengan air liur. Ditemukan hasil yang identik. Ternyata tisu itu menjadi petunjuk untuk kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa segera tahu ya hasil dari tes DNA itu. Karena saya benar-benar berharap tahu buktinya apakah benar Zidane itu cucu saya atau bukan. Betul, Bu. Saya juga berharap yang sama. Tapi kamu benar-benar yakin ya sampel itu rambutnya Kirana? Saya kira itu benar, Bu. Karena saya mengambil sampel tersebut dari sisir yang dia simpan di kamar mandi yang dia pakai, Bu. Apa sisir yang punya Kirana ya? Ya, hopefully ya itu beneran rambutnya Kirana, bukan rambutnya Zidane atau rambut siapa yang nyangkut di sisir dia. Insya Allah bukan, Bu. Ya, oke. Kenapa? Sebentar, Bu. Kenapa? Ya Allah, kok saya lupa ya. Saya baru ingat kalau saya memang mendapatkan sampel lain selain rambut itu, Bu. Apa itu? Ya, ini, Bu. Kok saya lupa nggak ngabarin Ibu ya? Tisu? Dapat dari mana? Iya, memang sebelumnya saya sudah antisipasi, Bu. Kalau misalnya Kirana tahu dengan niat kita tes DNA dan kalau misalnya saya gagal mendapatkan sampel rambut tersebut, Bu. Jadi akhirnya saya berpikir, dan kebetulan saat itu setelah makan dia menaruh tisu tersebut di depan saya, Bu. Jadi akhirnya saya mengambil tisu tersebut. Setelah dia pakai buat lap mulut atau seperti itu ya? I see. Di bibir kamu, di bawah bibir. Oh. Makan lagi? Ya. Kalau sampel ini saya yakin benar, Bu. Karena saya melihat sendiri Kirana melap mulutnya dengan tisu tersebut dan saya amankan tisunya. Oke, kalau gitu kita langsung bawa aja ya. Kita serahkan ke dalam, kita balik lagi aja. Oke. Jadi benar, Dok. Hasil ini dari sampel air liur. Benar, Pak. Ternyata ikatan batin memang gak pernah salah. Sejak awal saya sudah bisa merasakan bahwa Zidane adalah cucu kandung saya. Ternyata firasat itu gak salah. Itu kenapa saya sangat menyayangi Zidane. Sekarang semuanya menjadi semakin jelas. Saya bersyukur ternyata Rena, Zidane, dan Askara adalah saudara sepupu. Ketiganya adalah saudara. Zidane cucu Oma, selamat datang di keluarga Al-Fahri. Ya, syukurlah kalau memang hasil dari air liur itu identik. Terima kasih dokter ya. Sama-sama, Bu. Oke, kalau gitu karena kita sudah tahu hasilnya, kami langsung permisi ya, Dok ya. Silahkan, Bu Rosa. Ya, boleh kami Bisa. Silahkan, Ibu. Terima kasih dokter ya. Kami permisi dulu. Mari, Dok. Ya, silakan duduk ya. Ya, terima kasih. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya. Berkat bantuan kamu, kita berhasil mengungkap sebuah
rahasia yang sangat penting. Ternyata dugaan saya selama ini benar. Kirana itu adalah ibu kandungnya Zidan. Iya Bu, saya juga ikut lega melihat kenyataan ini bahwa Zidan adalah anak kandung dari Kirana. Ya. Apa? Kak Zidan anak kandungnya Tante Kirana? Gini Ren, saya mau minta tolong sama kamu. Saya weekend ini mau mengadakan jamuan makan malam. Dan saya minta on behalf of me, atas nama saya, kamu mengundang Zidan, Pak Prama, dan juga Kirana untuk datang ke rumah saya. Atau kemanapun nanti saya akan pikirkan lagi kita mau makan di mana. Saya nggak mau terjadi salah paham lagi. Dan saya mau Pak Prama dan juga Kirana tahu bahwa walaupun Zidan itu anak kandungnya Roy, saya tidak mau memisahkan Kirana dari Zidan. Karena bagaimanapun juga, Kirana sebagai ibu kandunglah yang berhak untuk merawat Zidan. Dan saya melihat Kirana juga sayang sekali sama Zidan. So, saya nggak mau mengambil dia dari ibunya. Betul Bu. Ya. Saya juga setuju dengan keputusan Ibu. Baik, nanti saya akan undang mereka. Ya. Ada yang perlu saya bantu lagi Bu? Saya rasa cukup itu dulu. Nanti kalau ada apa-apa saya telepon kamu ya. Baik. Oke. Saya permisi Bu. Terima kasih sekali lagi Ren ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Masa sih Kak Zidan anak kandungnya Tante Kirana? Setahu aku Kak Zidan anak panti asuhan, anak angkatnya Tante Kirana. Anak panti mah biasanya bikin rusuh. Nah, apalagi anak panti kayak Zidan. Jangan asal ngomong kalian. Kak Zidan jangan berantem. Apa benar ya Kak Zidan itu anak kandungnya Tante Kirana? Berarti nasib Kak Zidan sama kayak aku. Kak Zidan harus aku kasih tahu. Dia pasti seneng kalau dia tahu ibu kandungnya adalah orang yang selama ini dia anggap ibu angkat. Sama seperti aku. Besok pas ketemu Kak Zidan di sekolah, aku akan bilang kalau dia itu sebenarnya anak kandung Tante Kirana.